Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wulan Guritno dengan NIM 2020-81195 yang akan membahas rangkuman materi MSDM yaitu chapter 1, 3, 4, 5, dan 6. Chapter 1 Introduction to Human Resource Management. What is Human Resource Management? Adalah proses memperoleh, melatih, menilai, dan memberi kompensasi kepada karyawan dan memperhatikan masalah hubungan kerja, kesehatan, dan keselamatan dan keadilan mereka. 5 fungsi dasar yang dilakukan oleh manajer yaitu planning, organizing, staffing, leading, and controlling. Why is human resource management important to all management? Hal ini dikarenakan untuk menghindari kesalahan pribadi, meningkatkan laba dan kinerja. Line Manager Human Resource Management Responsibilities. Menempatkan orang yang tepat dalam pekerjaan yang tepat, memulai karyawan baru dalam organisasi, melatih karyawan untuk pekerjaan yang baru, meningkatkan ketepatan pekerjaan masing-masing orang. Chapter 3 Human Resource Management Strategy and Analysis. The strategic management process adalah budaya penilaian berkelanjutan yang diadopsi bisnis untuk mengalahkan pesaing. What is strategic planning? Adalah rencana keseluruhan perusahaan untuk bagaimana ia akan mencocokkan kekuatan dan kelemahan internalnya dengan peluang eksternalnya dan ancaman untuk mempertahankan posisi kompetitif. Workshop for environmental scanning adalah proses yang secara sistematis mensurvei dan menafsirkan data yang relevan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal yang dapat mempengaruhi keputusan di masa depan. Jenis strategi yaitu ada 3, strategi perusahaan, kompetitif, dan fungsional. Peran manajer dalam perencanaan strategis adalah menyusun rencana strategis perusahaan secara keseluruhan. Manajer SDM juga harus menjadi master informasi tentang kekuatan dan kelemahan perusahaan mereka sendiri. Chapter 4 Job Analysis and the Talent Management Process. The Talent Management Process adalah perencanaan, perekrutan, pemilihan, pengembangan, pengolahan, dan kompensasi karyawan yang holistik, terintegrasi, dan berorientasi pada tujuan. The Basic of Job Analysis. Job Analysis adalah prosedur di mana menentukan tugas, posisi perusahaan, dan karakteristik orang yang akan dipekerjakan. Supervisor biasanya mengumpulkan satu atau lebih jenis informasi berikut, yaitu kegiatan kerja, perilaku manusia, mesin, perkakas, perlengkapan, dan alat bantu kerja, standar kinerja, konteks pekerjaan, persyaratan manusia. Method for collecting job analysis information. The interview, questionnaires, observation, partisipan diary or logs, quantitative, electronic. Chapter 5, Personnel Planning dan Recruiting. Workforce Planning and Forecasting. Perencanaan tenaga kerja adalah proses menentukan posisi mana yang harus diisi perusahaan dan bagaimana mengisi posisi. Workforce Planning and Forecasting. Strategi dan perencanaan tenaga kerja, peramalan kebutuhan personel, kebutuhan tenaga kerja, memperkirakan pasokan kandidat dari luar, mencocokkan proyeksi penawaran tenaga kerja dan permintaan tenaga kerja, pemantauan tenaga kerja prediktif, dan perencanaan suksesi. Why effective recruiting is important? Rekrutmen karyawan supaya memperoleh karyawan yang berkualitas. Recruiting a more diverse workforce. Merekrut wanita, merekrut orang tua tunggal, pekerja yang lebih tua, diversity counts, merekrut minoritas, dan the disabled. Chapter 6 Employee Testing and Selection. Basic test ada reliability, mengetes kekonsistenan seseorang, bisa pakai tes administrasi dan tes ekuivalen. Validity melalui tes ini harus bisa menjawab apakah tes ini benar-benar mengukur aspek yang mau diukur. Cara mengukur kevaliditasan yaitu kriteria, konten, dan konstruksi. Type of test. Cognitive test, personality, interest, achievement test, improving performance of HRIS, work simulation mencerminkan situasi kerja nyata pada kandidat hanya saja langsung dinilai untuk mengukur kinerja. Background testing dan investigation yang biasanya dicek dalam background testing yaitu riwayat pendidikan, pekerjaan, catatan khusus pidana, cek pemberi referensi, kompetensi melalui sertifikat dan lembaga penyelenggara, pemeriksaan riwayat kesehatan, dan cek media sosial. Terima kasih.